Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa mau belajar kebenaran firman Tuhan. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kita semua dengan hikmat dan pengenalan yang melimpah akan dirinya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan untuk malam ini. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersamamu. Terima kasih karena Engkau telah menopang dan memampukan kami melewati hari ini dengan baik. Sebelum kami masuk dalam saat teduh malam ini, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami masalah. Engkau Allah sumber kesembuhan dan pertolongan kami. Kami berdoa memohon Engkau mengadakan mujizat kesembuhan bagi setiap saudara kami yang sakit, dan kiranya Engkau memberikan pemulihan atas setiap bagian tubuh yang sakit sehingga sehat kembali seperti sedia kala. Berikanlah juga pertolongan, kekuatan, dan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Berikanlah hati yang peka dan mata yang bisa melihat jalan keluar yang Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Dan berikanlah kami ketekunan dan kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai manusia normal, terkadang kita merasakan kelelahan akibat banyaknya hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Apabila kelelahan tersebut bersifat fisik, maka solusinya lebih mudah, yaitu kita hanya perlu menyediakan waktu untuk tidur dan beristirahat. Namun, apabila kelelahan tersebut bersifat emosional, maka diperlukan lebih dari istirahat agar kita bisa terus melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kelelahan yang bersifat emosional bisa mengeringkan tenaga kita dan membuat kita merasa kosong serta tidak ingin melakukan apapun. Hal ini harus segera diatasi apabila kita ingin terus berjalan maju. Dan beberapa cara untuk mengatasi kelelahan emosional ini antara lain, cara yang pertama yaitu mengatakan dengan jujur kepada Tuhan mengenai apa yang dialami. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita bisa berbicara dengan bebas kepada Tuhan mengenai perasaan-perasaan yang sedang kita alami. Apabila kita sedang merasa letih, kita juga bisa mengatakannya kepada Tuhan, karena Tuhan mempedulikan apa yang kita rasakan. Meskipun Tuhan sudah mengetahui apa yang kita alami dan Dia mengerti apa yang kita rasakan, namun Tuhan senang mendengarkan kita berbicara secara jujur kepadanya. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh dari kita, melainkan Dia adalah Tuhan yang memiliki hubungan dekat dengan anak-anaknya. Cara yang kedua yaitu dengan rendah hati meminta kekuatan dari Tuhan. Ayub 12 ayat 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tuhan memiliki hikmat dan kekuatan sehingga apabila kita memerlukan kekuatan, kita harus memintanya dari Tuhan. Kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan bukan hanya untuk melakukan hal-hal yang besar, melainkan dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari pun kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mempedulikan kita dan Dia juga mempedulikan hal-hal yang kita pedulikan.
Cara yang ketiga yaitu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan dalam ayat tersebut untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan atas segala hal. Kita tidak mengucap syukur atas hal-hal yang tidak baik yang terjadi atas kita. Misalnya anak yang terkena sakit kanker atau baru saja dipecat dari pekerjaan, melainkan kita mengucap syukur bahwa dalam segala hal yang terjadi atas kita, Tuhan akan memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengembangkan jiwa yang penuh rasa syukur akan membuat kekuatan kita terisi lagi setiap kali kita merasakan dilelahkan oleh keadaan-keadaan. Mencari hal-hal yang baik di dalam keadaan yang tidak baik akan membuat kita memandang kehidupan dengan optimisme dan pengharapan sehingga dapat membangkitkan kekuatan baru bagi kita. Cara yang keempat yaitu berfokus kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna sebagai pribadi yang terus memiliki kekuatan meskipun ia menghadapi berbagai tekanan dari para ahli agama dan pejabat-pejabat Romawi. Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya karena ia berfokus pada tujuannya datang ke dunia ini, yaitu untuk mati bagi kita dan mengadakan pemulihan hubungan manusia dengan Allah Bapa. Begitu juga halnya, kita harus menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus dan apa yang menunggu kita di kekekalan. Dengan demikian, kita akan memiliki kekuatan dan semangat baru untuk berjalan lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, kiranya kita semua dibangkitkan semangatnya dan diberikan kekuatan baru untuk terus berjalan menyelesaikan pertandingan iman kita di dunia ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus teladan kita. Nah saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Berkatilah kami dengan kekuatan yang baru setiap kali kami merasa dilelahkan oleh keadaan-keadaan. Kami membutuhkan-Mu dan membutuhkan kekuatan-Mu untuk memampukan kami. Tolonglah kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Lingkupilah kami dengan damai sejahtera-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengalami tidur yang tenang. Berikanlah kesehatan bagi tubuh kami, sehingga kami bisa bangun besok pagi dengan kesegaran dan kekuatan yang diperbaharui. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami malam ini. Kami memohon perlindungan dan berkat-berkat bagi bangsa kami. Kami memohon cuaca yang baik dan dijauhkan dari bencana alam apapun. Berikanlah persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari perbedaan apapun. Kiranya kasih-Mu mempersatukan dan mengikat bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.